Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Akar Rumput. Pertama-tama saya mohon maaf karena sudah cukup lama saya tidak berbagi konten terkait dengan burung atau lovebird. Yang pertama saya ingin informasikan bahwasanya player saya atas nama Kobe yang mungkin teman-teman udah pernah tonton videonya, itu sekarang lagi ada kendala, yaitu birahi yang cukup tinggi. Mungkin karena faktor cuaca ya, karena sekarang lagi musim hujan dan mungkin bisa jadi itu berdampak kepada musim kawinnya lovebird. Nah, jadi Kobe sekarang lagi saya treatment sendiri. Insya Allah nanti kalau kembali konser di lapangan, saya akan berbagi ke teman-teman sekalian bagaimana saya memecahkan permasalahan Kobe saat ini. Hari ini saya ingin berbagi terkait dengan murai batu teman-teman sekalian. Tapi dengan catatan, pertama-tama murai batu ini saya tidak banyak pengalaman. Yang ingin saya share adalah karena murai batu saya ini cukup banyak masalah yang pernah saya pegang terhadap murai batu itu. Yang pertama masalahnya adalah murai batu ini pernah kalah mental karena pada saat muda dia nge-Batman ketemu murai yang lebih tua, sehingga dia kalah mental, ngelowo, dan cukup berdampak ya, sangat berdampak terhadap performanya berikutnya. Yang kedua, murai saya ini pernah lepas dari kandang sehingga ditangkap dengan paksa yang berakibat dengan stres itu. Dan yang terakhir, murai ini jarang bunyi. Nah, saya ingin berbagi terkait dengan bagaimana saya menyelesaikan permasalahan murai tersebut, murai ngelowo dan stres ya teman-teman. Dan alhamdulillah dengan pola ini saya berhasil dalam 1 bulan ini ya teman-teman ya, alhamdulillah murai saya cukup bisa kerja dengan maksimal. Dengan pola yang saya lakukan, alhamdulillah murai saya bisa berhasil di juara 1 di Megalatber BNR di kota saya, Megalatber. Kemudian di Muara Kicau di tempat saya juga juara 3, dan ada piagam di juara 2, nanti saya akan share ini. Jadi dalam 1 bulan ini saya mainkan dia setiap minggunya teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah dengan pola ini yang saya lakukan ini, dia bisa bekerja cukup bagus. Mungkin itu teman-teman sekalian 3 kasus ya. Yang pertama adalah ngelowo, yang kedua stres, yang ketiga malas bunyi. Saya ingin berbagi bagaimana saya memecahkan permasalahan murai batu ngelowo. Silakan tonton video. Tinggian ya? Belum, itu gara-gara masih ikut. Ini takut. Kecepatan gantung aku. Apa yang gerabak-gerubuk itu? Oke, lanjut, 1, 2, 3. Wah, yang ngejar ya nang. Tinggian. Hah? Ngembang gue ini. Ngembang tuh ngapa tanya? Takut masuknya. Sekarang dia tinggi deh. Takut keluar bahaya tadi gue. Pindahkan aja. Tidak bisa lagi. Hah? Masih ada waktu. Ketinggian. Nah, itulah pertama kali murai saya bawa ke lapangan dan ngelowo teman-teman sekalian. Cukup berdampak ya. Saya coba cerita terkait dengan ngelowo ini. Jadi setelah kejadian video tersebut, kejadian murai batu saya ngelowo tersebut,
Jadi selama kurang lebih 9 bulan saya pegang kembali, saya rawat ulang, murai itu ngelowo terus teman-teman sekalian. Tidak pernah tidak ngelowo dibawa ke lapangan. Saya coba settingan pemberian jangkrik dikurangi, mandi malam, kemudian pemberian kroto diperbanyak, pemberian kroto dikurangi. Namun tidak memecahkan masalah terkait dengan murai batu ngelowo saya tadi. Jadi akhirnya saya coba cari lebih banyak lagi referensi-referensi di YouTube. Alhamdulillah saya ketemukan bagaimana memecahkan murai batu ngelowo yang liar. Jadi murai batu saya ini adalah murai batu tangkaran, bukan murai batu muda hutan atau objokan. Yang kedua, dia tidak jinak. Jadi dia tidak pernah ngelowo di rumah. Jadi ngelowonya hanya saat dibawa ke lapangan, teman-teman. Dan alhamdulillah dengan referensi dari YouTube tersebut, murai batu saya bisa kerja dengan hasil yang cukup membahagiakan buat saya pribadi. Ini awal mula saya bawa ke lapangan dengan treatment yang saya coba dengan penurunan hanya pemberian EF jangkrik saja tanpa pemberian kroto, dan setelah saya treatment kurang lebih 2 minggu, dan inilah pertama kali saya bawa ke lapangan, dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Cak. 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 Dengar. Dengar. Cak. Cak. Dengar. Cak. Cak. Yang pertama yang saya lakukan untuk murai batu ngelowo ini adalah saya pemberian jangkrik total, saya tidak berikan kroto. Jadi bagaimana? Pagi saya berikan itu 5 pagi, saya berikan jangkrik 5 pagi, dan saya berikan kemudian 5 sore atau 5 malam pada saat saya pulang kantor. Kemudian dia mandi malam, teman-teman sekalian, mandi malam. Nah, mandi malam ini karena murai saya ini tidak mau mandi setiap hari, jadi dia mandinya seminggu 3 kali. Jadi hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Jadi saya treatment mandi malam terus untuk seminggu 3 kali. Kemudian saya tidak berikan kroto. Saya tidak berikan kroto. Nah, saya tidak pernah berikan kroto, hanya berikan jangkrik saja. Nah, kemudian untuk rawatannya, setiap pagi setelah embun saya letakkan murai saya di dalam kandang umbaran. Kemudian setelah di umbaran 1 jam, saya jemur 15 menit. Kemudian saya angin-anginkan, saya berikan jangkrik 5 pagi tadi, 5 pagi. Kemudian setelah dia makan jangkrik 5, saya akan full krodong dengan krodong yang tipis, tidak yang tebal ya teman-teman. Jadi krodong yang tipis. Kemudian sampai dengan malam hari itu full ya, saya krodong full. Malam harinya kalau saya pulang sore atau sore, kalau saya pulang malam, kalau setelah saya pulang kantor itu saya berikan lagi 5 jangkrik. Dan itu tadi mandi malam seminggu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat. Itu saya rutinkan seperti itu. Kurang lebih saya pakai treatment tersebut selama 2 minggu sebelum saya bawa ke lapangan. Jadi setelah treatment ini saya gunakan, akhirnya saya bawa ke lapangan. Kemudian alhamdulillah masuk nominasi 2. Kemudian
treatment seperti ini juga saya bawa dan saya lombakan lagi, alhamdulillah masuk nominasi 1. Kemudian saya treatment lagi dengan pola yang sama, alhamdulillah masuk ke nominasi 3. Ya, itulah perjalanan saya bagaimana saya melakukan treatment murai batu Nglowo. Cuman teman-teman sekalian, yang harus dipastikan terlebih dahulu sebelum kita bawa murai batu kita ke lomba adalah pastikan terlebih dahulu murai batu kita itu sudah tidak sudah mau bunyi di rumah, atau dalam artian dia sudah rajin bunyi di rumah, sudah tidak tidak diam atau melempem di rumah. Karena apa? Dengan dia bunyi berarti setidaknya tergambar bahwasanya murai tersebut tidak stres. Nah teman-teman sekalian, mungkin terkait bagaimana saya menggacorkan murai saya setelah dia stres atau stres karena lepas tersebut, nanti saya akan bagikan bagaimana treatment saya menggacorkan murai saya kembali. Karena memang menggunakan doping ya, saya gunakan doping, tapi ini pasti saya pakai itu teman-teman, dan saya tidak di-endorse, saya hanya berbagi pengalaman untuk teman-teman, semoga nantinya bermanfaat. Mungkin itu teman-teman sekalian, mungkin saya simpulkan ya, untuk teman-teman saya ulangi lagi, untuk teman-teman bisa ingat. Yang pertama adalah fokus EF cukup 1, yaitu kalau saya, karena murai saya itu liar, karena ini hasil search saya juga di YouTube ya, itu saya berikan jangkrik saja, tidak saya berikan proto. Saya hanya berikan jangkrik, yaitu dengan pola saya embunkan pagi, setelah embun saya masukkan ke dalam kandang umbaran setiap hari ya. Kemudian saya berikan jangkrik 5 pagi, setelah saya berikan jangkrik saya jemur 15 menit, setelah saya jemur 15 menit itu saya prodong tipis ya teman-teman, untuk pagi dan malam hari prodong tipis. Kemudian setelah saya pulang malam saya berikan lagi jangkrik 5. Upayakan mandi malam setiap 1 minggu 3 kali, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Setelah itu setelah dimandikan atau setelah malam hari kita ganti dengan prodong yang tebal. Dan alhamdulillah teman-teman, saya rasakan perubahannya terhadap murai batu saya yang tadinya Nglowo sekarang sudah bisa bekerja di baik. Mungkin itu dulu teman-teman sekalian terkait dengan video hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman kicau yang lain. Ini kembali saya sampaikan, saya tidak bermaksud menggurui. Saya hanya ingin berbagi pengalaman ke teman-teman sekalian terhadap murai batu Nglowo saya, atau bisa saya bilang troublemaker saya. Alhamdulillah bisa terpecahkan, dan insya Allah kedepannya saya akan share lagi terkait dengan lovebird dan murai batu yang saat ini saya pegang. Mungkin itu teman-teman sekalian video hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.